Uh, Pak narasumber yang kedua adalah orang yang kita semua sudah kenal, terutama kalau sering nonton ILC tentunya pasti sudah sering melihat beliau lah, yaitu Pak Rocky Gerung, seorang filsuf yang lulus dari Fakultas Sastra kalau nggak salah waktu itu, Fakultas Sastra UI di tahun 1986. Walaupun kalau saya nggak salah Pak Rocky pernah kuliah di beberapa fakultas ya di UI. Beliau mengajar di FIB UI. Pak Rocky Gerung juga seorang pengamat politik dan seorang peneliti di Perhimpunan Pendidikan Demokrasi dan merupakan salah satu tokoh yang ikut mendirikan Institut Setara bersama tokoh-tokoh lain seperti misalnya Gus Dur dan Asyur Ma'adi Asra. Baik, sekarang kita langsung saja ke narasumber kedua, Pak Rocky Gerung. Silakan, Pak. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Saya bisa mulai ya. Silakan, Pak. Oke, saya dapat sugesti luar biasa dari Profesor Pratiwi tentang istilah koevolusi. Dan saya mau masuk melalui pintu itu. Karena itu mungkin kurang tepat atau kurang lengkap judul seminarnya, karena disebut sebagai dalam pertanyaan a step to human evolution. Pandemic, a step to human evolution. Mungkin lebih tepat kalau kita bicara sekarang, a step to co-evolution. Co-evolusi ini kemudian mengganggu kita untuk mempertanyakan, co-evolusi dengan siapa atau dengan apa? Co-evolusi dengan corona atau co-evolusi dengan robot? Karena pikiran kontemporer menganggap bahwa pada akhirnya kita harus berbagi tempat hidup bukan sekedar dengan corona, tapi juga dengan robot. Karena robotics adalah pengetahuan yang berkembang secara eksponensial. Setiap 8 jam ada perubahan atau penemuan baru dalam software. Jadi sekali lagi saya menganggap bahwa seminar ini justru memancing kita untuk memulai satu tradisi di dalam ilmu pengetahuan, yaitu membuat proyeksi yang radikal terhadap kehidupan dan terhadap koevolusi itu sendiri. Nah, kalau kita misalnya anggap bahwa evolusi itu di kita, di dalam tradisi universitas di Indonesia, kalau kita sebut kata evolusi, lalu kita gugup, cemas dengan istilah itu. Karena reaksi teologis mendahului reaksi metodologis. Kita tidak melihat koevolusi itu sebagai satu jalan keluar dengan argumen untuk menunjukkan bahwa sangat mungkin bahwa corona itu adalah nostalgia dari kehidupan yang lebih baik. Kata nostalgia itu bersumber dari kata nostros yang artinya rumah. Jadi sebetulnya corona itu pulang ke rumah, yaitu manusia. Karena dianggap habitat yang paling membahagiakan si corona adalah manusia. Kita anggap tadi Ibu Pratiwi mengatakan itu adalah jumping gene. Tapi sangat mungkin dia tidak jumping. Dia hanya mengikuti ritme dari alam dan menganggap bahwa telosnya dia itu adalah paru-paru manusia. Jadi dia berterima kasih karena aktivitas ekonomi, aktivitas perusahaan lingkungan membawa dia pulang ke dalam rumah sesungguhnya, yaitu paru-paru manusia. Tapi itu yang biasa dalam filsafat disebut sebagai heuristik. Itu peralatan sementara untuk menduga keadaan yang tidak bisa dipetakan melalui laboratorium. Jadi saya ambil risiko itu, yaitu membuat semacam analisa yang sifatnya adalah bukan sekedar statistik, tetapi menduga atau dengan kata lain kita berupaya untuk memberi peluang pada satu pikiran yang belum tentu bisa diandalkan secara metodologis, tapi dia dimungkinkan karena kita punya kemampuan untuk bikin proyeksi. Saya beri contoh cepat-cepat misalnya. Kalau kita bilang koevolusi, maka di dalam bayangan saya, sekarang kita berpikir tentang kemungkinan webinar nanti diisi oleh 70% robot, 10% manusia. Sisanya adalah
penonton-penonton dari alam semesta yang belum bisa kita kenali wajah dan jenis eksistensinya. Tetapi model itu harus kita bayangkan sebagai sebuah kemungkinan. Karena kita lagi tempuh itu. Kalau sekarang kita katakan, apakah manusia itu sepenuh-penuhnya adalah makhluk biologi? Sebetulnya tidak lagi, karena psikologi kita tidak lagi ditentukan oleh rasa cemas kita seperti kita sedang berburu dulu. Kalau kita berburu, kita merasa cemas, lalu kita ambil senjata, kita tembak binatang buruan itu tuh. Jadi menembak binatang, berburu sebetulnya upaya untuk mengendapkan kecemasan. Nah sekarang kecemasan itu tidak lagi pada berburu. Kita cemas kalau handphone kita tertinggal di rumah misalnya, atau mahasiswa tertinggal di rumah kosnya, handphonenya, lalu dia cemas sepanjang hari. Dia mengalami psikosomatik. Bukan karena soal-soal bayangan pikirannya, tetapi karena dia secara faktual kehilangan handphone. Jadi handphone itu adalah bagian organik dari sistem psikologinya. Kenapa dia cemas? Karena dia takut mungkin pacarnya nyampe ke rumah kosnya lalu buka-buka, ternyata ada screenshot foto lain di dalam handphone dia. Jadi saya ingin agar supaya ada satu perluasan konsep tentang koevolusi ini. Bukan sekedar antara manusia dengan lingkungan, tapi antara manusia dengan alat. Kalau kita misalnya biasa menduga bahwa kita menggunakan cangkul untuk menyuburkan bumi itu, kita memakai alat untuk membuat sawah. Tapi sebetulnya kita juga bisa berpikir terbalik bahwa cangkul itu memanfaatkan kita untuk menghasilkan kehidupan. Jadi si alatlah yang menggunakan kita. Jadi bukan kita yang jadi pengguna alat, tapi alat menggunakan kecerdasan manusia supaya bumi bisa diolah. Itu spekulasi di dalam tradisi filosofi. Nah, yang berikut adalah kalau kita ungkapkan itu sebagai semacam proposal kurikulum buat Universitas Indonesia, maka kita segera berhadapan dengan hambatan kultural. Karena kata evolusi itu selalu berhubungan dengan semacam kecemasan bahwa nanti teologi tidak bisa lagi bekerja kalau evolusi itu menjadi kurikulum formal kurikula di dalam sistem pendidikan kita. Dulu saya mengajar filosofi di Universitas Indonesia dan ingin membuka mata kuliah ateisme. Dan itu berarti ada tradisi untuk mendekatkan kuliah itu dengan Darwinisme, dengan Darwinian mode of thought misalnya, jangankan Darwinisme. Tapi dia kan menganggap bahwa itu berbahaya. Jadi di dalam tradisi kita, menyebut evolusi itu langsung dianggap sebagai subversi terhadap keutuhan teologi. Karena bangsa kita dianggap bangsa yang bertuhan, karena itu nggak boleh berpikir secara metodologis, cukup berpikir secara teologis. Nah saya menganggap bahwa seminar semacam ini yang diinisiasi oleh Departemen Arsitektur memulai satu tradisi baru, yaitu mempersiapkan mahasiswa untuk masuk di dalam argumentative society, masyarakat yang berargumentasi. Dan itu dimulai dari kelas-kelas metodologi di semua jurusan. Nah sialnya, saya kasih kritik dulu ya, bahwa baru-baru ini 2 hari lalu orang sibuk dengan aturan dari rektor UI bahwa mahasiswa yang lulus masuk UI dia mesti tanda tangan fakta integrasi, fakta integritas. Tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Apalagi politik, apalagi berpikir kritis. Jadi dari awal sebetulnya koevolusi ini ditahan oleh arogansi kultural, junta politik. Gitu. Jadi ketakutan Universitas Indonesia untuk menerima mahasiswa yang udah lolos UMPTN atau lolos ujian masuk universitas, masih dipakai filter lain, yaitu fakta integritas. Jadi dari awal tradisi ilmu tidak tumbuh karena dikontrol oleh kepentingan politik. Nah ini satu soal yang membuat kita dalam upaya untuk menghasilkan pikiran baru terpaksa harus mendeteksi juga variabel lain yang non-academics. Entah itu culture, religion, ethical discourse, macam-macam itu. Bagi saya sebetulnya tidak ada soal itu. Kalau ada suasana argumentatif community. Jadi sekali lagi kita atau saya menduga bahwa
ke depan itu koevolusi itu akan terjadi dan kita harus terima itu sebagai percepatan dari teori evolusi. Kalau kita sebut teori evolusi itu pasti jangkauan timeline-nya itu sangat panjang, tapi bisa diperpendek justru karena tadi makhluk yang sedang beredar di planet hari ini namanya symbion, kombinasi antara yang cybernetic dan yang biologi. Symbion itu konstruksi dari cybernetic, biology, ontologi. Jadi ontologi baru yang isinya adalah kegiatan hermeneutics, di mana informasi itu dikontrol dengan feedback, plus aktivitas biologi. Jadi dua soal ini sebetulnya, atau dua faktor ini, yang biologi dan yang informatik, itu yang sibernetik, itu yang akan menentukan riset di masa depan. Tentu akan ada problem macam-macam di dalam industri, karena mungkin industri tertinggal karena kecepatan hubungan antara spekulasi filosofi dengan neuroscience, lalu kita masukkan variabel human genome, sehingga satu waktu mungkin robot itu juga mengalami evolusi yang dipercepat, karena dia ada algoritmanya, jadi dia bisa belajar macam-macam, sehingga akhirnya manusia tercecer di dalam pertandingan koevolusi itu. Dengan konsekuensi, satu waktu mungkin yang biologi itu tinggal 10% pada makhluk baru yang namanya symbion. Tapi itu sekali lagi adalah spekulasi dan kita ingin diskusikan itu bukan sebagai ketakutan, tetapi sebagai proyeksi yang memang ditumbuhkan karena aktivitas otak kita tidak bisa dihentikan oleh variabel lain. Jadi semakin ada variabel yang menghentikan cara berpikir, otak kita akan cari jalan, nyusun algoritma sendiri untuk menghindar dari jebakan-jebakan sosiokultural atau politik tadi itu. Jadi saya kira itu 10 menit, 15 menit. Dan yang terakhir sebetulnya adalah sensitivitas membahas soal evolusi ini harus mulai kita tinggalkan supaya Universitas Indonesia, Junto Fakultas Kedokteran, Arsitektur, Fakultas Humaniora bisa punya semacam boiling pot sama-sama atau kompor bersama untuk menghangatkan pikiran yang selama ini terbelah karena persoalan-persoalan politik yang akhirnya masuk dalam ruang-ruang riset akademis. Jadi saya senang karena Departemen Arsitektur mengambil inisiatif untuk menghubungkan neuron-neuron terbaik di negeri ini dan tidak ingin dihalangi oleh neuron-neuron politik. Saya kira itu pengantarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Pak Rocky Gerung atas pemaparannya. Sangat menarik juga bahwa ada ide mengenai koevolusi yang muncul dari pembicaraan ini. Karena